Pertama, bulan Muharram. Dalam hadis disebutkan atau ayat saya kira A'udzubillahi minasyaitonirrajim surat Al-Baqarah 36 inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra. Yang namanya bulan 12 bulan itu adalah memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang sudah ditentukan ketika diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan termasuk bulan haram. Bulan haram. Dzalika din al-qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi disebutkan 4 bulan dalam 1 tahun itu termasuk bulan haram. Bulan apa saja? Yang terpisah agak jauh yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sudah bisa share. Jadi dalam penjelasannya Az-Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi yang ketinggalan agak jauh Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, Muharram keputus. Syawal keputus. Baru masuk lagi bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kenapa disebut bulan haram? Karena bulan tersebut Allah memuliakan sejak zaman jahiliyah dan memang dilarang berperang di bulan tersebut. Yang menarik, orang Arab karena memang hobinya perang, kalau tahu ini kelamaan 3 bulan nggak perang, akhirnya ditukar-tukar. Sekarang yang harusnya Dzulqa'dah jadi apa? Jadi Safar. Nah, jadi bulan Muharram termasuk bulan yang Allah muliakan, termasuk bulan haram, termasuk bulan haram. Memang ini dari kemarin kita ada gangguan ya dengan internet, khususnya yang memakai IndiHome. Nah, kemarin sampai dikeluhkan ya di detik.com tuh mengeluh semua karena ya. Nah. Kemudian, jadi yang pertama bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram yang punya fadilah tertentu. Rasulullah SAW bersabda, Az-zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi dulu tadi Quraisy itu memutar balik. Ketika Rasulullah haji mengatakan, nah sekarang bulan sudah menetapi posisinya semua. Jadi Muharram di Muharram, bukan Muharram Safar di Dzulqa'dah, Rabiul Awal di Dzulhijjah, dulu diputar-putar sama orang Quraisy. Nah sekarang sudah kembali kepada posisinya, yaitu Muharram adalah di bulan Muharram, dan 4 bulan yang haram itu disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi hadis ini dan ayat tadi menunjukkan bahwa Muharram termasuk bulan haram yang disebutkan 4 bulan tadi. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Dalam hadis riwayat Muslim. Maka memperbanyak puasa di bulan Ramadan silahkan. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Silakan. Mau yang qadha juga silahkan. Yang sunnah apalagi. Nah. As-Suyuti mengatakan dinamakan Syahrullah, lihat Syahrullah. Menisbahkannya kepada Allah. Sementara bulan lain tidak mendapatkan gelar ini karena nama bulan ini adalah Al-Muharram, nama asli Islam. Sisanya tidak dari bahasa Arab. Sudah ada di zaman jahiliyah nama-nama lain termasuk Ramadan, Syawal. Nah, hanya bulan Muharram yang memang asli nama Al-Islam. Menurut Imam Suyuti.
Jadi Safar awal itu kan nama jahili. Memang ditetapkan oleh Islam, tapi Safar awal diganti namanya menjadi Muharram. Jadi maka disebut Syahrullah. Syahrullah. Di sini menunjukkan ada fadilah khusus dalam bulan Muharram. Terus bulan paling mulia setelah Ramadan. Hasan Basri mengatakan Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram Zulhijjah. Akhir tahun Zulhijjah. Awal tahun Muharram. Kemudian disebutkan tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah dari bulan Muharram. Dari hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini kita meyakini bahwa bulan Muharram punya fadilah tersendiri. Apalagi di bulan Muharram terdapat hari Asyura. Hari Asyura. Nanti kita bahas bagaimana puasa Asyura. Nah, dari riwayat tadi, hadis-hadis dan dari ayat yang disampaikan, kita meyakini bahwa bulan Muharram mempunyai keutamaan tersendiri. Nah, sekarang kita masuk ke ibadah di akhir dan awal tahun. Jadi kalau Kamis itu awal Muharram, biasanya Rabu sore terakhir bulan Dzulhijjah dan maghribnya ada doa. Mari kita lihat bagaimana hukum doa ini. Sekali lagi, kita punya jargon, bertanya apa hukumnya, tidak bertanya apakah sunnah. Agar lebih luas dan agar lebih bijak. Muqaddimah. Nah, bagaimana hal yang tidak dilakukan Rasulullah? Ini sering saya sebutkan, tapi saya singkat saja dalam kesempatan kali ini. Memahami hal yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bid'ah itu berarti haram, bid'ah itu lebih dari haram karena dhalalah finnar. Permasalahannya, bagaimana memahami yang tidak dilakukan Rasulullah? Apakah tidak dilakukan Rasulullah otomatis bid'ah? Apakah tidak dilakukan Rasulullah otomatis haram? Maka kita lihat pendekatannya. Ya. Perbedaan tidak melakukan dan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu terdapat hadis meriwayatkan Rasulullah tidak melakukan. Terdapat hadis sahih Rasulullah tidak melakukan. Sedangkan tidak melakukan tidak terdapat hadis sahih. Lihat perbedaannya. Sunnah tarkiyah adalah Rasulullah SAW meninggalkan suatu ucapan atau perbuatan dengan syarat sengaja meninggalkannya. Jadi ada yang Rasulullah sengaja meninggalkannya, ada yang tidak sengaja. Kalau sengaja meninggalkannya berarti ada riwayatnya. Kalau tidak sengaja meninggalkannya, bagaimana kita akan mensifati apa yang ditinggalkannya sebagai suatu sunnah? Jadi sunnah itu dilakukan Rasulullah, dianjurkan Rasulullah. Ya, sekarang kalau Rasulullah sengaja meninggalkannya sunnah. Sunnah tarkiyah, tarkiyah itu tidak melakukan. Kalau Rasulullah tidak sengaja melakukannya, gimana disebut sunnah tarkiyah? Kalau meninggalkan suatu perbuatan dengan sengaja, maka disyariatkan untuk umatnya meninggalkannya. Kadang hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Tidak otomatis. Tapi kalau Rasulullah tidak sengaja, nggak ada hukumnya. Tidak. Jadi ada yang sengaja tidak dilakukan, ada yang tidak sengaja tidak dilakukan. Jadi sengaja tidak dilakukan, sengaja tidak sengaja tidak dilakukan. Nah, kalau tidak sengaja dilakukan, nggak ada hukumnya. Kalau sengaja dilakukan, baru ada hukumnya. Nah, sekarang yang sering terjadi, Rasulullah tidak melakukan itu sengaja, Rasulullah tidak melakukan atau tidak sengaja. Kalau sengaja Rasulullah tidak melakukan, namanya terdapat riwayat sahih tidak dilakukan sengaja.
Kalau tidak sengaja, tidak terdapat riwayat sahih melakukan. Jadi kalau ada hadis sahih, Rasulullah tidak melakukan A, misalkan, Rasulullah sengaja tidak melakukan. Kalau tidak sengaja dilakukan, tidak sengaja Rasulullah tidak melakukan, tidak terdapat riwayat Rasulullah melakukan. Mana yang sunnah tarkiyah, terdapat riwayat tidak dilakukan. Apa hukumnya? Masih mungkin makruh, mubah, sunnah, dan haram. Tidak otomatis haram, tergantung hasil ijtihad. Maka sekali lagi tidak sederhana, tidak sunnah bid'ah, enggak, tidak sunnah, apa hukumnya? Kalau ini jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua, gimana? Tidak ada riwayatnya, ya tidak ada sunnah tarkiyah di sini. Tidak jadi sumber hukum, hukum asalnya boleh, hukum selanjutnya tergantung ijtihad, penentuan hukum tergantung hasil ijtihad. Nah ini harus dibedakan. Jadi pertanyaannya, doa awal tahun, apakah terdapat riwayat Rasulullah tidak melakukan dengan sengaja? Berarti nanti dilihat hukumnya apa. Kalau tidak terdapat riwayat melakukan, ya tidak sumber hukum. Apalagi menjadi landasan bid'ah. Oh, ini bahaya. Bahaya. Jadi saya berharap kita bisa memahami dua hal ini. Katakanlah Rasulullah tidak melakukan tarawih 1 bulan penuh. Terdapat riwayat tidak dilakukan dan hukumnya sunnah. Loh, iya kan? Karena ada situasi pada waktu itu yang dikhawatirkan, yaitu khawatir diwajibkan. Sedangkan yang kedua, sunnah tarkiyah, bukan sunnah tarkiyah, bukan sumber hukum. Jadi sekali lagi, tidak boleh mengharamkan karena dengan alasan Rasulullah tidak melakukan, dalam kategori tidak terdapat riwayat melakukan, dalam kategori Rasulullah tidak melakukan hal tersebut karena tidak sengaja untuk tidak melakukan. Tidak ada maksud apa-apa. Tidak sumber hukum. Nah ini sekali lagi harus dibedakan mana yang sengaja, mana yang tidak sengaja, mana yang terdapat riwayat sahih Rasulullah sengaja tidak melakukan, mana yang tidak terdapat riwayat sahih. Kalau tidak terdapat riwayat melakukannya bukan tidak melakukan dan bukan sumber hukum. Jadi dari teori ini tidak boleh mengatakan doa awal tahun bid'ah hanya dengan alasan Rasulullah tidak melakukan. Nah, tidak bisa. Bagaimana dengan konsep bid'ah? Nah, salah lagi konsep bid'ah. Konsep bid'ah itu harus difahami dari seluruh ayat dan hadis yang berkenaan dengan bid'ah. Tidak bisa dari dua hadis kullu bid'atin dolalah dengan man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Harus dari berbagai hadis. Nah, pertanyaan yang benar adalah apa hukumnya? Nah, ini tergantung ijtihad nanti. Bukan apakah sunnah. Sunnah itu berubah maknanya sekarang. Sunnah adalah Rasulullah melakukan. Tidak sunnah, Rasulullah tidak melakukan. Maka mungkin sebelumnya saya mengkritik. Insya Allah nanti malam ada diskusi atau ada katakanlah kajian kritik terhadap konsep sunnah. Kenapa? Ini konsep sunnah jadi masalah lagi. Jadi masalah kenapa? Karena kalau dalam fikih saya singgung sedikit, kalau dalam fikih hal yang Rasulullah lakukan itu tidak semuanya menjadi harus diikuti. Banyak yang tidak menjadi sumber syariat. Makanya tidak bisa mengatakan semua yang Rasulullah lakukan sunnah, tidak. Sunnah dalam artian Rasulullah melakukan, iya. Tapi sunnah dalam artian melakukannya berpahala belum tentu. Seperti yang pernah disampaikan pakai gamis. Gitu kan. Kita pakai gamis kan hukumnya mubah. Yang menarik, masa Rasulullah melakukannya mubah, kita melakukannya jadi sunnah? Kan nggak mungkin. Kan sumber hukumnya Rasulullah. Rasulullah pakai gamis sunnah. Dari mana nyambungnya? Gitu kan. Maka sekali lagi pertanyaan kita, apa hukumnya? Apa hukum ittiba? Bahkan dalam beberapa kitab usul fikih, hukum ittiba.
Kalau hukumnya wajib, wajib. Kalau hukumnya sunnah, sunnah. Kalau hukumnya mubah, mubah. Permasalahannya mungkin nggak hukum itibaknya mubah menjadi sunnah? Nah, itu nggak mungkin. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan kalau Rasulullah mengatakan kalau bagi Rasulullah mubah, ya nggak mungkin bagi kita sunnah. Nah, jadi jargon yang benar adalah apa hukumnya, bukan apa sun, apakah sun, bukan apakah sun. Ini harus betul-betul, ini sangat berpengaruh. Nah, ini saya ingin membahas hadis ini. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Nah, sekarang kalimat sanna itu apa? Maka ia mendapat pahala dan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan setelah dia. Mari kita lihat hadis ini. Man sanna fil Islam. Man sanna fil Islam. Apa arti sanna? Memang belum diterjemah, tapi tidak masalah. Saya ambilkan dari kitab Tuhfatul Ahwazi. Qauluhu, perkataannya. Maka ini kan syarah Tuhfatul Ahwazi itu. Man sanna sunnata khairin. Riwayatnya sunnata khairin. Wa fi riwayati Muslim man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini riwayat lain. Lihat apa kalimat sanna? Ai ata bitori kotin murbiyatin yashhadulaha aslun min usuluddin. Datang dengan cara yang diridhoi, yang mana dilandaskan berdasarkan dalil-dalil atau hal kaidah-kaidah yang ada dalam agama. Fattabi bisighatil majhul wa dhamir ila man, maka ikuti. Jadi kalimat sanna itu apa? Ada cara yang baru yang diridhoi. Lihat kata Imam Nawawi, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Setelah menyebutkan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhir hadis, Imam Nawawi berkata, fihi hasu alal ibtida. Ibtida itu memulai. Bil khairat, dengan kebaikan. Wasanni as-sunan al-hasanat, dan sanna di sini berarti sunnah yang baik. Wa takhdir min ikhtira'i abatil, dan melarang dari menciptakan sesuatu yang batil, wal mustaqbah, sesuatu yang dianggap buruk. Jadi di sini adalah bisa menjadi dua makna. Satu, menghidupkan. Dua, membuat yang baru. Maka kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis ini menjelaskan kalimat kullu bid'atin dhalalah. Wa annal muratin dhalalah adalah al-muhdasat al-batilah, seluruh hal baru yang batil sesat, sedangkan seluruh hal baru yang tidak baik tidak sesat. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Landasannya sesuai syariat atau tidak? Pertanyaannya, doa awal tahun. Bukan ibadah baru, tapi bentuk baru dalam melaksanakan syariat. Membuat ibadah baru haram, tapi membuat bentuk baru dalam melaksanakan syariat, apakah haram? Jadi yang terjadi adalah bukan membuat ibadah baru, tapi bentuk baru dalam melaksanakan syariat. Apa hukum berdoa? Boleh. Apa hukum berdoa di akhir tahun? Salahnya apa? Nanti ada penjelasannya. Doa akhir tahun. Nah ini. Ini doa, Masya Allah. Kalau sahih doa ini, berarti nggak sahih nih. Doa akhir tahun dibaca 3 kali pada akhir waktu asar atau sebelum waktu maghrib, akhir bulan Dzulhijjah. Siapa yang membaca doa ini, syaitan berkata kesusahan bagiku. Karena kenapa? Karena syaitan nggak bisa ngegoda orang tersebut 1 tahun kemudian. Lihat, ini kalau sahih. Tapi yang jadi masalah adalah hadis ini tidak sahih. Terjemah hadis kita panjang, biarkan saja. Bagaimana doa awal tahun? Sama. Barang siapa membaca 3 kali selepas maghrib. Jadi sebelum maghrib baca, setelah maghrib baca. Telah amanlah Adam, anak Adam daripada godaan setan. Setan tidak bisa menggoda 1 tahun. Ini ada riwayat, namun yang jadi masalah
Apa hukum doa awal tahun? Kedua teks doa di atas bukan hadis. Sekedar berdoa. Apa hukum berdoa? Kalau berdoa saja boleh. Yang tidak boleh fadilahnya. Jadi fadilah yang mengatakan tidak digoda setan nggak usah. Kenapa? Karena memang fadilah itu harus hadis sahih. Sedangkan berdoa apa salahnya? Fadilah awal tahun karena hadisnya tidak sahih, fadilah itu nggak ada. Dan dalam Islam menutup amal itu tanggal 15 Sya'ban. Nah permasalahannya apa? Sekedar doa saja. Ya kalau doa doang boleh, nggak ada masalah. Bagaimana mengkhususkan waktu ibadah? Rasulullah sendiri mengkhususkan waktu untuk beribadah. Maka di kalangan NU itu selalu mengatakan, kenapa 7 hari, kenapa 40 hari, kenapa? Dijawab, emang Rasulullah nggak pernah mengkhususkan waktu untuk ibadah? Rasulullah melakukan mengkhususkan waktu untuk ibadah. Berarti mengkhususkan 70, mengkhususkan 40, mengkhususkan 100. Kan bukan masalah 7, 10, 40-nya yang katanya dari kitab. Maka saya bilang, jangan bikin jawaban sendiri, dikritik sendiri. Ada orang bilang, tahlilan ke-7, ke-40 bid'ah dengan dalil. Dia yang menentang, dia yang bikin dalil sendiri, dia yang mengkritiknya sendiri. Salah. Harusnya bertanya kepada yang bersangkutan, apa dalilnya. Maka saya lihat beredar, ini dari kitab beda. Itu dalil tahlilan dari yang mengharamkan tahlilan. Ya salah dalil. Dengar dalil tahlilan dari yang mengharamkan tahlilan. Dibuat-buat, dikarang-karang. Ternyata apa? Ternyata dia yang bikin sendiri, dia yang kritik, dia yang menyebarkan. Nah, paling tidak umat ini tidak usah dipusingkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, jadi doa awal tahun, akhir tahun, doa boleh. Fadilahnya jangan. Ya Allah, saya berharap tahun depan lebih baik, boleh. Berharap besok lebih baik, boleh. Berharap minggu depan lebih baik, boleh. Berharap bulan depan lebih baik, boleh. Nanti ada, setelah ini ada nukilannya, insya Allah. Ibadah di malam tahun baru Islam. Nah, tidak terdapat hadis sahih, baik sahih dhaif atau maudhu yang meriwayatkan fadilah ibadah di malam tahun baru. Tidak ada fadilah sama sekali. Namun permasalahannya, malam tahun baru dengan keyakinan ada fadilah khusus bid'ah. Nggak ada. Tapi beribadah di malam tahun baru dengan tujuan untuk menghindari perayaan dengan cara maksiat, boleh. Kenapa? Masalah ibadahnya nggak masalah, tapi fadilahnya yang nggak ada. Apalagi kalau masalah beribadah di malam tahun baru untuk introspeksi diri, ya kan tadi mengamalkan hadis baru walaupun dengan cara yang mengamalkan hadis yang sudah ada dengan cara yang baru tidak termasuk bid'ah. Yang bid'ah itu membuat ibadah baru. Tapi kalau mengamalkan hadis dalam bentuk baru, beda lagi. Termasuk man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi malam kan boleh, berkumpul di masjid boleh, daripada berkumpul di lapangan dar-der-dor. Apa namanya? Petasan. Nah ini mengucapkan selamat tahun baru Islam. Boleh. Kenapa? Mari kita lihat. Ini dalam kitab, dalam Islam Web menyebutkan, menukil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Annaha mandubah. Lihat mandubah katanya. Fatahni'ah bis sanah al-hijriyah. Selamat tahun baru hijriyah. Au bil a'wam. Atau dengan fiha bain. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Akan adalah mandubah, dilakukan berpahala. Apalagi dalam fikih Syafi'i mengatakan at-tahni'ah bil a'yad wasyuhur wal awan. Qala Ibnu Hajar mandubah wa yusta'nasu laha bi talabi sujudi syukur indan ni'mah. Apalagi bersujud syukur ya Allah, alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru. Biqasdi ta'ab wa sahibaihi wa tahniyati abi Talhah lahu. Bikisati afan. Karena sahabat ada yang melakukannya. Menurut siapa? Ibnu Hajar.
Selamat tahun baru hijrah, boleh. Nukilannya tadi. Kemudian lihat qala al-Baijuri wa huwa al-mu'tamad wa naqala al-Maquli al-Qumuli anil Hafid al-Mundhiri an al-Hafid al-Maqdisi annahu su'ila an dzikri. Ulama ini Hafid Maqdisi ditanya tentang masalah selamat tahun baru Hijriah. Bi annan nas lam yazaluna mukhtalifi. Terjadi beda pendapat. Walladzi arahu annahu mubah. Boleh, la sunnata fihi wala bid'ata. Enggak bid'ah sunnah, enggak bid'ah. Berarti boleh. Saya nukilkan ini dalam Islam web.net. Kemudian memperingati hijrah, tidak ada fadilah dalam hijrah. Yang ada apa? Memperingati tentang perjuangan Rasulullah hijrah. Tidak bid'ah, boleh. Ini teksnya. Wa amma tazkirun nas bil hijrah nabawiyah. Adapun peringatan manusia tentang hijrah nabawi, kita mencari ibrah dari hijrah